Foodies, ngidam yang seger-seger tapi bosan sama yang kekinian. Sini, main ke Kemanggisan, Jakarta Barat yuk. Ada pedagang jajanan jadul yang udah jualan belasan tahun tapi rasanya masih sama lazisnya sampai sekarang. Namanya es bubur sumsum. Tapi kalau orang dulu sih bilangnya es lodor Foodies. Ayo, ada yang belum pernah nyobain jajanan langka ini kan? Isiannya tuh gula, terus santan, sedang aja lah. Kalau yang merah ini apa sih? Pacar Cina ya? Pacar Cina. Pacar Cina. Yang pacar Cina ada bilang yang mutiara. Jualan sini udah berapa lama nih Mas? Kalau di sini udah dari tahun 2010. 2010. Tuh, berarti udah kurang lebih 14 tahun ya? Tuh Foodies, 14 tahun bukan waktu yang singkat ya. Bahkan es bubur sumsum ini udah dipegang sama generasi keduanya. Soal harga pastinya receh dong, cuma 10.000 aja Foodies sudah bisa icip-icip segernya es bubur sumsum. Untuk jam bukanya di hari biasa mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. By the way, kalau cuma es bubur sumsum sih perut bakal protes belum kenyang ya. Harus ada pasangannya dong nih. Oke Foodies, nih aku udah nemuin tempat yang pastinya enak banget dan cocok banget untuk nemenin makan es bubur sumsum maksudnya. Nih, Lumpia Mas Condro Semarang. Nah, ini tuh salah satu tempat makan atau cemilan yang bisa dibilang udah legend banget. Halo Mbak. Mbak, masih ada nggak? Ada. Aku mau pesen ya. Yang basah 5, yang kering 5. Oke. Es legend ketemu sama lumpia legend, dikawinin serasi juga nih. Tapi penasaran juga sih, emang legend apa sih lumpianya ini Foodies? Tapi sebelum itu nih ya, karena ini kan tempatnya udah legendaris banget. Ada sejarahnya loh Foodies, kita baca nih. Sejarah Lumpia Mas Condro. Tuh. Jadi pertama kali ini ada itu dari tahun 1870-an loh. Kang Adung ini nggak tahu nih masih bentukannya apa dulu nih. Kayaknya udah reinkarnasi sekarang nih. Nah ini generasi terbarunya ini nih dari Sandi ya dibacanya. Tuh sama Mas Condro-nya langsung. Dan sekarang mungkin udah generasi keberapa? 1, 2, 3, keempat. Kelima, generasi kelima nih langsung sama siapa ini namanya? Mbak Shena. Oh mbaknya. Mbak Shenanya langsung generasi kelima. 1870, wow nggak kaleng-kaleng ya Foodies. Bahkan dari zaman Belanda, lumpia Semarang ini udah ada loh dan sekarang dipegang sama generasi kelimanya. Wih, definisi warisan gak harus selalu berupa harta benda ya Foodies. Resep masakan juga bisa jadi warisan keluarga yang berharga. Oke Foodies, udah cuci tangan, tangannya udah bersih, udah higienis. Yuk, Mbak, bantu bikin Mbak tadi Cici. Gak konsisten nih kadang-kadang mulut ya. Yuk, bikin kayak gimana nih Ci? Apa aja nih bahannya? Oh, ada rebungnya. Begini. Benar, jadi. Foodies jadi Foodies. One take oke Foodies. Baru diajarin sekali tapi udah jago nih ya. Bisa lah bantu-bantu di warungnya Cik Sena. Nah Foodies, for your info nih ya, ternyata penyebutan kata yang benar tuh bukan lumpia tapi lunpia. Dan ini memang ada artinya loh. Lun ini apa artinya lumpia ini? Lun gulung pia kue. Lun itu gulung, pia itu kue. Jadi artinya itu kue gulung sebenarnya. Oh, bahasa? Oke ya. Jadi udah nggak salah nyebut lagi ya sekarang. By the way, untuk isian lumpianya ini sama kayak lumpia pada umumnya Foodies. Ada rebung, udang, dan juga telur. Semuanya dimasak dengan racikan khas keluarga Mas Condro. Dan pastinya ada tekniknya nih, biar bau rebungnya nggak nyengat banget Foodies. Apa tuh rahasianya biar nggak bau? Dicucinya lama. Oh, dicucinya lama. Minimal 2 jam. Direndam gitu? Dicuci pakai air mengalir. Tuh Foodies, nggak heran ya kalau memang lumpia ini spesial banget. Pantes aja dalam sehari lumpia Mas Condro bisa ludes 200 pieces. Ci, ini berbakat banget berarti aku ya bikin ya? Berbakat banget. Jadi nggak perlu, apa namanya, nggak perlu les ya, training ya, langsung jadi ya? Jajan kita saudara lagi. Wih deh, hasilnya bisa dibilang, nilainya berapa Ci kalau dinilai? 100. Kok
Kok jadi seneng bikin lumpia terus nih? Jangan sampai kebablasan buka puasanya loh. Aduh, foodies, akhirnya dari tadi kan udah diliatin mulu gitu sampai ini takbiran di sini beduk udah bunyi gitu ya, sampai cacing-cacing kayaknya udah meraung-raung kelaparan. Akhirnya waktunya buka puasa tiba. Aduh. Buka puasa pakai es legend yang satu ini tuh seger banget, langsung nyes gitu ya di tenggorokan setelah seharian nahan haus nih foodies. Aduh. Ini tenggorokan langsung seger, lega, dan ini soal rasanya ya, bikin flashback ke zaman-zaman kita ketika masih masih kecil gitu. Tercium rasa pandannya, tapi nggak terlalu menyengat sebenarnya. Tapi khas dari si bubur sumsumnya itu memang ya begini gitu, mantap lah. Takjil awal udah, minumannya udah. Definisi rasa es bubur sumsum yang gak too much ya, rasa manisnya pas, santannya juga pas, gulanya juga gak bikin tenggorokan gatel karena pakai gula merah asli. Dan juga isiannya gak pakai pelit foodies, minum segelas es bubur sumsumnya aja tuh udah bikin kenyang. Oke deh, kita lanjut ke lumpia basahnya. Rasanya manis, rasa rebungnya berasa banget, karena Kang Adut penyuka rebung, enak, serius. Kayaknya memang kalau cocok, kalau menurut Kang Adut sih sama acar. Karena kan rebungnya manis, acarnya itu asem-asem, asem, gurih, asin, gimana ya? Ya pokoknya ciri khas acar itu kan asem tuh, dicampur manis jadi kayak enak aja gitu, rasanya lebih tendang gitu. Lumpia basah pakai acar mah the best banget sih, rasanya jadi mix gitu ya, dan pastinya acarnya ini bikin segar. Oke deh, kita geser ke lumpia gorengnya. Kalau yang kering ini, mungkin karena digoreng, jadi ada tambahannya tuh kayak rasa-rasa minyak itu di mulut itu lebih banyak gitu. Kayaknya kalau Kang Adut sih lebih suka yang basah, lebih natural gitu, lebih tanpa minyak-minyak. Nah, kalau lumpia goreng tentunya ada sensasi kriuk dari kulitnya ya foodies. Buat yang suka gorengan, ini cocok banget nih buat dicobain. Tapi buat yang gak suka gorengan, bisa pilih lumpia basahnya. Untuk ukurannya, ini sih gede banget ya foodies. Makan satu aja mau udah kenyangin nih. Padahal harganya cuma 16.000 aja loh. Wah, masih oke lah ya buat di kantong. Yuk, buat yang kepengen cobain cus langsung aja ke daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Oke foodies, ketemu di sana ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan makan receh, menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan.